Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Sudah lama sekali, mungkin 10 tahun lebih, saya tidak lagi membaca koran. Semua informasi biasanya saya dapatkan dari gadget. Apakah itu dari berita Google atau WhatsApp atau yang lain. Namun, membaca berita lewat gadget yang berlimpah informasi, kita harus hati-hati karena banyak sekali berita yang tidak tepat, tidak benar. Meskipun demikian, itu tentu sangat menolong dan kita bisa tahu berita apapun lebih cepat daripada sekedar menunggu koran yang terbit harian. Nah, di antara berita-berita yang masuk beberapa hari ini adalah soal banjir, baik yang terjadi di negeri kita sendiri, Singkawang, maupun di negeri orang lain, Pakistan. Dan melihat gambarnya, videonya, sungguh-sungguh mengerikan. Dan itu semua terjadi karena fenomena alam yang berubah, iklim yang sangat ekstrim berubah, bergeser waktunya, dan sebagainya. Mengapa semua itu terjadi? Tentu akhirnya tidak lepas dari ulah kita sendiri yang secara orang per orang mungkin kecil, tapi ketika diakumulasikan dalam jumlah penduduk yang hampir 8 miliar, tentu sangat besar dampaknya. Para bijak sudah mengingatkan hal ini, tapi seperti halnya yang terjadi selama ini, orang-orang mengabaikannya. Dan saya tergelitik untuk menulis sebuah puisi yang intisarinya mengajak kita semua, terutama para pemimpin, utamanya pemimpin bangsa, untuk lebih perhatian membangun jiwa rakyatnya, meskipun tentu tidak mengabaikan pembangunan yang lainnya. Judulnya, Bangunlah Jiwa dan Kesadarannya. Sudah lama aku tak lagi membaca koran, bukan berbulan-bulan, tapi sudah tahunan. Berita yang kuterima lebih banyak dari WA, tapi terus terang sering aku ragu kebenarannya. Nah, baru saja aku terima berita banjir besar di kota Singkawang dan juga Pakistan. Angka hujan ekstrim jauh di atas wajar. Alam berubah drastis, membahayakan. Yang ini tentu berita valid, sahih, dan benar. Sudah kutanyakan ke sumber terpercaya. Data-datanya juga disajikan panjang lebar. Iklim memang berubah pasti dan nyata. Alam merespon akumulasi ulah manusia yang mengeksploitasinya tanpa kenal jeda. Kebutuhannya satu, namun meminta sejuta. Harusnya cukup memancing, tapi menjala. Sementara ular, harimau, buaya pemangsa hanya memangsa kalau sedang lapar saja. Manusia laparnya tak hanya di perut dan mulut belaka. Lapar mata, hati, pikiran, kantong, baju, celana. Kantongnya tak cukup atas, bawah, kanan, kiri. Tapi ada di mana-mana, tak terhitung oleh jari. Kapan dan mungkinkah akan sadar berhenti? Ada yang pesimis menjawab, jika sudah mati. Dan alam akan mencari keseimbangannya sendiri. Kepada yang sadar, dibantunya tumbuh berdiri. Kepada yang alpa, dibantunya roboh tumbang. Demikianlah hukum alam senantiasa berulang. Revolusi mental, ya, revolusi mental. Program bagus yang harusnya didukung total. Tapi gaungnya nyaris tenggelam, ditelan sepi. Dalam hiruk pikuknya adukan cor, semen, besi. Semoga hidup kita semakin aman dan asri,
tak takut lagi dihantam bencana, tak terperi. Bukan karena alamnya yang menjadi baik hati, tapi karena manusianya menjadi baik berbudi. Bangunlah jiwanya dan kesadarannya, maka negara akan kokoh selamanya. Ia akan terus bangkit, tak kenal menyerah, karena kuat semangatnya, tak mudah goyah. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.